welcome back to our online service today. Hari ini tanggal 27 Juli 2020, kita mau sama-sama kembali beribadah. Yay! So excited. So, ayo mari persiapkan hati kita, persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang tiduran, jangan ada yang rebahan. Kamu yang masih tiduran, ayo bangun. Bangun. Ayo bangun, sama-sama kita mau menghargai hadirat Tuhan. Kita mau puji sembah Dia lebih lagi. Enjoy the service. God bless you. Tuhan hadir dimanapun kau berada saat ini. Mari yang percaya Tuhan hadir, sambil tepuk
selalu Tuhan. Biar kami mengalami kasih-Mu, hadirat-Mu, itu segalanya buat kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh Tuhan Yesus, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Biar kami rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Jesus, for your love, for your presence. Amin. Shalom, saudara. Gak kerasa, kita udah ada di minggu terakhir di semester yang pertama di tahun 2020. 1 minggu lagi kita masuk di semester yang baru. Saya yakin dan percaya di semester yang baru Tuhan siapkan sesuatu yang lebih dahsyat dari semester ini. So, Bapak Ibu Saudara, mari di akhir semester ini kita berdoa, kita bawa permohonan doa kita bawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa, kita berbahasa roh, saudara. Shandara labak hayara labu yara labak hanambara labah ora bakara labah sikidiara labak hayara labah shandara labu ora batakara labah sikidiara labak hayara labara labura labah yanara labah takara labah sikidiara labu kana mana lamara labah yanara labah sikidiara bakara mana kara labura labara labah ora batakara labah sikidiara labak kara labara labara labah. Kami bawa permohonan doa kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat Tuhan, teman kami yang meminta, Tuhan, pemulihan papanya pasca operasi, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan yang seutuhnya terjadi atas papa teman kami. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat teman kami yang meminta, Tuhan, untuk papa mamanya bisa percaya, Tuhan. Tuhan, hari ini kami perkatakan ada keselamatan atas rumahnya, ada keselamatan atas papa mamanya, Tuhan. Papa mama bisa kenal Tuhan, Tuhan jumpai secara pribadi, Tuhan, di masa-masa seperti ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga buat sahabat kami, saudara kami yang meminta, Tuhan, memohon untuk kelancaran bisnis yang baru. Kami percaya Tuhan yang pegang kontrol atas bisnis yang baru, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah, Tuhan yang membukakan pintu, Tuhan juga yang menyediakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, buat saudara kami yang meminta, yang mencari pekerjaan, Tuhan. Biar hari ini juga, Tuhan, kami perkatakan teman kami, sahabat kami mendapatkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukakan pintu-pintu pekerjaan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat saudara kami, Tuhan, yang berdoa, Tuhan, yang hari-hari ini sedang mencari, Tuhan, untuk mendapatkan beasiswa di universitas yang terbaik. Tuhan, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai imanmu. Engkau akan kuliah, engkau akan sekolah di tempat yang terbaik. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanmu. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan beasiswa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dan saat ini juga, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah jawab. Kami bersyukur, Tuhan, buat keluarga Tuhan yang Tuhan telah pelihara sempurna sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga, Tuhan, buat target penjualan bisnis online yang meningkat. Haleluya, ya Tuhan. Kami bersyukur juga buat saudara kami, teman kami yang mendapatkan promosi di pekerjaan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat teman-teman kami, Tuhan, buat saudara-saudara kami yang telah lulus, Tuhan, dengan hasil yang memuaskan. Praise God, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami juga bersyukur, Tuhan, kalau di masa-masa yang seperti ini juga, setiap kami masih terus bisa menolong setiap teman-teman kami yang kesusahan, Tuhan. Kami bersyukur, kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami bawa pokok doa kami, Tuhan. Kami bawa bangsa kami, mari berdoa yuk saudara-saudara semua. Ora batakara labasi kidiara labakayara labara labo. Ora batakara labasi sikidiana barala-baralaba. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kami bawa hati kami, Tuhan. Kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Kami berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia dilawat, Tuhan. Kami rindu lihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Curahkan api Pentakostamu yang ketiga atas Indonesia, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, biar Indonesia dibebaskan dari virus corona, Tuhan. Indonesia dibebaskan dari resesi ekonomi global, Tuhan. Kami perkatakan kepada virus COVID-19, kami perkatakan kepada resesi global, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah, biar masuk di semester yang baru. Kami lihat ada kehidupan yang baru, Tuhan, di bangsa kami. Ada kehidupan yang baru terjadi, ya Tuhan, di bangsa-bangsa, Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Curahkan kasihan-Mu, ya Tuhan. Curahkan, Tuhan, ulurkan perkara-Mu yang dahsyat, Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang ajaib, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kau baik, Tuhan. Kau baik. Kami berdoa, Tuhan, buat Bandung, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, Tuhan. Kami berdoa buat kota-kota Rayon 2 di mana berada, Tuhan Yesus. Berkati setiap kota-kota yang ada, pulau demi pulau yang ada di bangsa Indonesia. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, Tuhan, hari ini buat pemimpin rohani kami. Kami angkat tangan kami, Tuhan, buat Pastor Niko, Tuhan, beserta wakil dan keluarga besarnya, Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat Pastor Ivan, Tuhan, beserta istri, anak-anaknya, Tuhan, keluarga besar yang ada, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat Pastor Daniel,
Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan, biar ada pengurapan Tuhan yang selalu baru buat para pemimpin rohani kami. Tuhan, kasih visi misimu lebih tajam lagi Tuhan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat tangan kami juga, kami berkati Yerusalem, kami berkatakan shalom Yerusalem, biar ada damai sejahtera-Mu tercurah buat Yerusalem Tuhan. Tuhan, biar banyak orang yang percaya akan Engkau di Yerusalem ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat wadah di mana kami bisa beribadah. Kami berdoa buat Legacy Center, kami berdoa buat Next Gen, kami berdoa buat GBI Sukawarna Tuhan, kami berdoa buat GBI Gatot Subroto ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan ada perkenanan-Mu terus melimpah buat setiap kami Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang ada, khususnya para jemaat Next Gen, para jemaat Legacy Center yang hari ini beribadah Tuhan. Kami perkatakan Tuhan ada berkat atas keluarga kami. Kami perkatakan Tuhan ada keselamatan atas keluarga kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang kesusahan hari-hari ini. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, satu lagi kesempatan kita bisa beribadah walaupun cuma di rumah masing-masing. Tapi mari kita buka hati supaya kita boleh dengar apa yang jadi isi hati Tuhan hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan yang berbicara buat setiap pribadi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan kasih kami kesempatan satu kali lagi kami bisa beribadah Tuhan walaupun kami cuma di rumah masing-masing. Tapi mari biarlah Roh Kudus yang bekerja, Tuhan yang bekerja untuk setiap kami, jamah hati kami, kuduskan, sucikan Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh dengar apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami hari ini. Dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Saudara, saya kasih judul firman hari ini adalah Waktu Hati Tidak Hati-Hati. Saudara, seringkali kita merasa takut. Seringkali hati kita ini gampang dipermainkan mungkin. Seringkali kita merasakan berbagai macam hal, dari suka, dari duka, kita bisa senang, kita bisa sedih, dan lain sebagainya. Nah, saudara, mungkin kita sekarang lagi ngalamin sesuatu yang berbeda nih. Ada kehidupan yang baru yang harus kita jalanin, ada satu new normal yang harus kita jalanin. Tanpa harus siap-siap terlebih dahulu, kita dipaksa untuk kita masuk ke dalam suatu kondisi yang baru, yang kita nggak pernah alami sebelumnya. Mungkin kita takut, mungkin kita merasa nggak berani, mungkin kita merasa bingung kita harus melangkah seperti apa, mungkin kita jadinya nggak bersyukur, mungkin kita jadinya malah kecewa mungkin sama Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat buat hampir semua orang di dunia ini, saudara. Dan mungkin hari-hari ini juga beberapa dari kita ada yang nggak percaya lagi sama Tuhan. Tapi saudara, firman hari ini Tuhan mau bicara buat setiap kita. Kita ada dalam masa-masa pandemi virus ini, kita nggak bisa kontrol, kita harus ikutin semuanya step by step. Setiap aturan pemerintah, setiap hal yang dianjurkan, setiap hal yang diminta untuk kita sampai sekarang tetap berkegiatan di rumah aja, kita harus ikutin semua itu satu demi satu. Tanpa kita harus persiapan terlebih dahulu, kita harus dipaksa masuk, dan kita harus beradaptasi, saudara. Mungkin 1 hari, 2 hari kita jalanin di rumah aja, oke, it's fine. Semuanya masih oke-oke aja. Bekerja dari rumah, atau mungkin merasa liburan, atau mungkin dan sebagainya. Tapi mungkin udah jalan 1 minggu, jalan 1 bulan, jalan lebih dari 1 bulan sampai hari ini. Mungkin beberapa di antara kita hatinya udah mulai berontak. Aduh, bosan, jenuh, bingung, gak tahu lagi harus gimana. Usaha gagal, bisnis juga tersendat, mungkin perekonomian jadi tersendat, mungkin pekerjaan jadi susah, studi pun susah, mau dapat penghasilan susah, dan lain sebagainya, saudara. Karena situasi yang baru ini harus kita alami, dan semua orang harus berkegiatan di rumah aja. Kita harus social distancing, kita nggak boleh ketemu sama orang rame-rame, kita nggak bisa kumpul lagi, kantor semua diliburin, dan lain sebagainya. Kita harus jalani suatu kehidupan yang baru, di mana kita nggak bisa siap-siap terlebih dahulu, dan kita merasa kaget. Dan setelah berjalan beberapa waktu ini, mungkin kita jadi takut, mungkin kita jadi bingung, dan mungkin beberapa dari kita udah mulai nyalain Tuhan. Amsal 4 ayat 23 bilang, ayat yang udah sering kita dengar, ayat yang udah sering kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini udah bilang, Tuhan udah bilang dalam ayat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa sih? Dengan segala kewaspadaan artinya dengan penuh perhatian, dengan
penuh fokus ada di sana. Jaga hati kita dengan waspada. Kita jaga hati kita dengan sadar gitu. Jaga hati kita supaya hati kita tetap percaya sama Tuhan. Jaga hati kita supaya hati kita tetap bersyukur dalam segala hal yang kita alami hari-hari ini. Karena waktu kita bisa jaga hati kita, Tuhan bilang, dari situ terpancar kehidupan. Waktu kita bisa jaga hati kita dengan baik, hati kita bisa kita set untuk kita tetap bersyukur dan percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun seakan-akan kita nggak bisa lihat jalan apa yang ada di depan kita. Tapi waktu kita bisa percaya, kita bisa tetap bersyukur, hati kita dalam keadaan yang baik, hati kita dalam keadaan yang bersih, semua yang terpancar dalam kehidupan kita pun akan baik. Tapi waktu kita gagal jaga hati kita, waktu hati ini udah mulai berontak, waktu hati ini udah mulai kecewa, waktu hati ini udah mulai gak bersyukur, bahkan gak percaya lagi sama Tuhan, waktu kita udah mulai bertanya, Tuhan ada di mana sih? Tuhan seolah-olah diem. Tuhan kok saya gak terima berkat dari Tuhan? Tuhan kok bisnis saya terhambat? Tuhan kok usaha saya terhambat dan lain sebagainya? Maka yang terpancar keluar pun akan gak baik, saudara. Tuhan udah ingatkan buat setiap kita hari ini, jaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Karena waktu kita bisa jaga hati kita, dari situ akan terpancar kehidupan. Saudara, kita nggak perlu tahu hari-hari ini, detik ini, saat ini Tuhan lagi ngapain buat kita. Kita nggak perlu tuh terima laporan dari Tuhan. Kita nggak perlu dengar suara Tuhan, Tuhan laporan buat kita, aku lagi kerjain ini buat kamu, aku lagi kerjain itu buat kamu. Saudara, kita nggak perlu. Kita bukan bos, dan Tuhan juga bukan pekerja kita. Tuhan bukan pegawai kita. Jadi, saudara, jangan pernah nuntut Tuhan untuk lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan adalah Allah kita. Dia Bapa kita, Dia pencipta kita. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik buat setiap kita. Dia udah set satu demi satu, hari demi hari, setiap harinya udah set buat setiap hidup kita. Dia tahu waktu yang terbaik untuk berkatin setiap kita. Tugas kita cuma percaya sama Tuhan. Percaya aja. Dan kita berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Jangan nyalahin Tuhan untuk kondisi ini, saudara. Karena Tuhan selalu baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan, saudara. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Di sini diceritakan tentang Kain, kita udah sama-sama tahu. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara, dalam kisah ini, warning dari Tuhan, warning dari Allah pada waktu itu, buat hari-hari ini bukan cuman saat-saat kita untuk melakukan sesuatu yang jahat aja. Mungkin warningnya bukan untuk Kain aja pada saat itu, tapi untuk hari ini Tuhan udah bilang, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Saudara, di sini bisa dibilang, kita hatinya nggak boleh panas. Kita jangan cemberut, kita jangan bete, kita jangan kesel, kita jangan marah karena situasi seperti ini. Kita jangan nyalahin Tuhan karena mungkin bisnis kita terhambat, pekerjaan kita terhambat, perekonomian kita terhambat, studi kita terhambat, dan semua yang kita udah rencanakan semuanya harus pending dulu dan entah sampai kapan. Hati kita nggak boleh panas, muka kita nggak boleh muram. Kita harus tetap berseri, dan kita harus tetap berbuat baik. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan udah bilang, waktu hati kita panas dan muka kita muram, dan kita tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Dosanya sangat menggoda kita, saudara. Tapi Tuhan udah bilang, kita harus berkuasa atasnya. Jangan biarkan si iblis, jangan biarkan dosa itu, jangan biarkan kemarahan itu menguasai hati kita. Kita harus tetap set hati kita untuk kita bersyukur sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Ada satu lagu yang mengingatkan saya akhir-akhir ini, lagunya bilang kayak gini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Satu kalimat pertama buat saya udah punya makna yang cukup berarti, saudara.
Dia buka jalan saat tiada jalan. Di sini udah bilang saat tiada jalan. Loh, terus Tuhan jalannya di mana? Kan nggak ada. Saat tiada jalan loh. Saudara, tiada jalan itu yang kita lihat di depan. Yang kita alami akhir hari-hari ini. Kita bingung, kita takut, kita nggak tahu harus melangkah kemana. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk bisnis kita, untuk keluarga kita, untuk toko kita mungkin yang tutup, untuk segala usaha yang kita lakukan. Jalan di depan mata kita seolah-olah buntu, seolah-olah gelap. Tuhan nggak ada jalan. Tuhan, saya nggak tahu harus gimana lagi. Tapi Tuhan bilang, aku buka jalan. Waktu kamu nggak melihat jalan. Tiada jalan itu yang kita lihat. Tapi buat Tuhan semuanya ada jalan. Sekalipun di depan mata kita gelap. Sekalipun di depan mata kita seolah-olah jalannya buntu. Tapi Tuhan udah bilang, kita harus percaya sama Tuhan. Berpegang terus sama firman Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Karena waktu kita nggak melihat jalan, Tuhan yang tuntun hidup kita. Dia yang bukakan jalan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini seolah-olah kita ada dalam satu samudra yang sama, saudara. Samudra yang luas. Semua orang hidup di atas samudra itu. Tapi setiap masing-masing punya kapal yang berbeda-beda. Some of them mungkin kapalnya besar, kapalnya mewah. Mungkin kapal pesiar. Mereka yang bisa tetap hura-hura, mereka bisa tetap happy, mereka bisa tetap nyaman, menikmati segala fasilitas yang ada, mereka menikmati segala kecukupan yang ada. Some of them mungkin kapalnya biasa aja, ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, cukuplah untuk ini, cukuplah untuk itu, masih aman-aman aja. Tapi some of them mungkin kapalnya kecil, mereka perlu dayung untuk bisa maju, mereka perlu effort lebih, mereka perlu tenaga, energi lebih untuk mereka bisa berjalan, mereka bisa bergerak maju. Tapi mungkin beberapa di antara mereka juga ada yang terapung-apung, pakai papan mungkin, pakai ban, dan mereka susah buat bergerak, mereka susah buat bertahan hidup. Mereka mengikuti arus ombak aja, kemana arus itu bawa mereka. Dan suatu kali, waktu ada ombak datang, waktu ada badai datang, semua terkena imbas. Mau kapal yang besar, mau kapal yang kecil, ataupun mereka yang terapung. Semuanya terkena imbas. Tapi mungkin ada yang kena dampaknya sedikit, dan beberapa ada juga yang kena dampak besar. Mungkin mereka ada yang bisa bertahan, dan beberapa tidak. Mungkin mereka yang punya kapal besar, mereka masih bisa memenuhi segala kebutuhannya. Tapi untuk mereka yang gede kapal kecil, atau mereka yang terapung-apung, mungkin mereka tenggelam. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun seolah-olah apa yang kita lihat ini ada badai yang besar, ada sesuatu yang besar yang menimpa kehidupan kita, dan kita nggak tahu lagi harus berjalan apa. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap percaya sama Tuhan, tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Dialah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Asalkan kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Asalkan kita tetap percaya dan mau bersyukur untuk segala hal yang kita miliki. Matius 6, ayat 25-34. Cukup panjang, kita baca sama-sama. Nanti di layar akan dibantu untuk tampilkan ayatnya. Matius 6, ayat 25-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, buat kita yang kurang percaya, kita yang takut, kita yang khawatir, kita yang putus asa, mungkin kita udah kehilangan orang-orang yang kita sayang. Mungkin kita udah kehilangan pengharapan, saudara. Ayo sama-sama kita balik sama Tuhan. Ayo sama-sama kita kembali percaya sama Tuhan. Mungkin saudara ada yang udah mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mungkin saudara ada yang udah mulai kurang percaya lagi sama Tuhan karena situasi seperti ini. Tapi saudara, mulai hari ini, ayo sama-sama kita balik sama Tuhan. Ayo set hati kita lagi untuk kita boleh bersyukur, kita boleh berserah sama Tuhan, kita boleh hidup menurut jalannya Tuhan, kita boleh percaya lagi sama Tuhan, saudara. Jangan kecewa. Jangan biarin hati ini jadi marah. Jangan biarin hati ini jadi menyalahkan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Dia selalu tepati janjinya waktu dia udah berfirman. Dia selalu lakukan yang terbaik untuk setiap kita anak-anaknya. Ayo kembali set hati kita untuk kita boleh bersyukur lagi. Untuk kita boleh percaya lagi sama Tuhan. Sekalipun apa yang di depan mata kita itu seakan gelap, seakan gak ada jalan. Tapi biarlah Tuhan yang bukakan jalan buat setiap kehidupan kita. Tuhan tahu porsi yang terbaik buat setiap kita. Dan dia tahu waktu yang terbaik untuk berkatin setiap kita. Karena dia selalu bekerja, dia selalu ada buat setiap kita. 2 Tesalonika 3 ayat 3 bilang, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Biarlah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan sampaikan buat kami. Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari ini hati kami jadi nggak percaya sama Tuhan. Hati kami jadi kecewa sama Tuhan. Atau mungkin beberapa dari kami udah mulai nggak percaya sama Tuhan. Sama janji-janji yang udah Tuhan bilang. Tapi Tuhan, mulai hari ini kami mau bertobat. Kami mau kembali sama Tuhan. Kami mau percaya lagi sama Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk kami selalu berkatakan yang terbaik. Kami belajar untuk kami tetap bersyukur. Kami belajar untuk kami tetap berserah sama Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, waktu di atas, waktu di bawah, Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih sama Tuhan untuk segala hal yang kami miliki. Mari Tuhan Yesus pimpin kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jagai setiap kami, dan biarlah Tuhan yang bukakan jalan buat setiap pribadi kami. Berkati usaha kami, berkati keluarga kami, berkati seluruh harta benda kami, berkati semua orang-orang yang kami sayang Tuhan, berkati semua orang dan hal yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami miliki hari-hari ini, kami percaya Tuhan yang sudah cukupkan, Tuhan yang sudah berikan buat setiap kami, dan ajar kami untuk kami boleh mengusahakan yang terbaik, untuk kami boleh bersyukur terus sama Tuhan, dan kami boleh percaya sama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Mari semuanya, biar Tuhan yang ambil alih, semuanya Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Wow, such a beautiful service today. Thank you so much buat teman-teman Praise and Worship yang udah boleh melayani, dan juga buat Bro Stefanus Lazuardi yang udah boleh sharing firman Tuhan yang luar biasa sangat menguatkan. So guys, kita udah di penghujung dari ibadah hari ini, tapi sebelum kita berakhir, ada beberapa pengumuman yang aku mau sampaikan buat teman-teman semua. Oke? Nah, masih ngomongin tentang sosial media, Legacy Center juga punya Instagram. Jangan lupa di follow Legacy Center dan Next Gen. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel kita di Legacy Center dan pencet tombol yang ada kayak gambar lonceng-lonceng itu loh guys. Dipencet supaya setiap kali Legacy Center upload video, teman-teman gak ketinggalan. Oh iya, gak ketinggalan loh. Next Gen juga punya satu platform namanya Netizen Market. Di sini itu teman-teman semua bisa shopping, bisa beli makanan, bisa beli baju, sampai buat kecantikan, obat-obat juga ada guys. So kalian yang lagi di rumah aja daripada bosen nggak tahu mau lihat-lihat apa, teman-teman boleh cekidot, lihat ke Instagramnya Netizen Market. Di sini kita support teman-teman dari Next Gen yang punya jualan di bisnis online. Oh iya, buat teman-teman yang punya bisnis online dan mau dipromot, boleh juga ya kontak ke
ke nomor di bawah ini. Guys, ada di dalam hadirat Tuhan itu menyenangkan banget. So, kita mau invite teman-teman semua untuk ikutan Morning Call. Morning Call ini adalah wadah di mana kita anak-anak muda bakal puji sembah Tuhan, bakal sharing satu sama lain, dan yang pasti berdoa untuk bangsa dan negara kita, bahkan untuk bangsa-bangsa. So, I invite you guys untuk join di Morning Call setiap hari Kamis jam 5 subuh. Di rumah sendirian aja, pacar gak punya, weekend gak ada yang nemenin, PSBB lagi, gak bisa jalan kemana-mana, kesepian, butuh ada yang temenin. Let's connect. Ayo join Connect bareng sama Legacy Center, karena di sini kita bakal bertumbuh bersama-sama. No more lonely, no more sendiri lagi. Let's connect. Oke, segitu aja pengumumannya teman-teman. Thank you udah join ibadah kita hari ini. Dan yang paling spesial, jam 7 malam kita akan ada Bukan Bincang Biasa bersama our beloved brother Stefanus Lazuardi. So, ayo invite teman sebanyak-banyaknya. Kita mau belajar bareng-bareng, mau belajar sama-sama dari bro kita yang keren banget ini. Happy Saturday all. God bless you. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.